Silakan Bapak, silakan duduk. Mungkin langsung kita mulai saja ya Bapak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irang Hawin Nur Yasin selaku mediator di sini yang sudah ditunjuk oleh Bapak-bapak semuanya. Mungkin selanjutnya perkenalan dulu dari pihak penggugat dan tergugat. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Zaki Al-Fajri, SHMH. Saya selaku perwakilan daripada PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini saya Andi Cahaya Donumo selaku tergugat dalam kasus ini. Oke. Ya, memang menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mungkin ini salah satu upaya penyelesaian dari bapak-bapak semuanya atas sengketa kita di sini. Nah, lanjut langsung kita ke pembahasannya saja ya bapak-bapak. Mungkin dari saya menanyakan isi gugatan dari pihak penggugat, bisa langsung dijelaskan saja bapak. Baik, mungkin akan saya jelaskan. Jadi Mas Andi itu telah awal mula daripada sengketa ini itu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang nomor B.6729/6729/05/2014. Pihak Mas Andi mengakui bahwasannya telah menerima uang sebagai pinjaman sebesar 75 juta rupiah beserta bunganya itu 2.312.500 rupiah dengan 48 kali angsuran. Lalu ketika uang itu sudah cair, maka Mas Andi mencantumkan semisal Mas Andi itu tidak membayar, dia mencantumkan anggunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bandung, RT 07 RW 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut: utara Jalan Desa, timur Jalan Setapak, selatan tanah milik yatim, barat tanah milik Haji Salam. Bila mana pihak kedua tidak sanggup untuk membayar kredit, maka tanah atau bangunan harus segera dikosongkan, dan semisal belum dikosongkan maka kami dengan pihak yang berwenang akan mengambil daripada tanah tersebut. Nah, lalu ketika sudah menyepakati akan hal itu, Mas Andi telah melakukan one prestasi di mana dia tidak melakukan pembayaran secara berangsur 40 kali angsuran tersebut. Itu mungkin daripada saya. Jadi isi gugatan dari pihak bapak itu karena dari pihak tergugat melakukan one prestasi atas pinjamannya. Ya, bahkan sampai menunggak sebesar 60.228.584. Itu, Mas. Baik. Lalu dari pihak tergugat? Jadi gini Mas, emang benar itu udah melakukan perjanjian sama Pak Jaki pada hari Rabu tanggal 21 Mei. Nah, yang dimana tuh perjanjian tersebut tuh tertulis berupa surat pengakuan hutang. Nah, dan jujur saya juga mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman kredit Kupedes dari penggugat dengan jumlah sebesar 75 juta. Yang dimana pokok pinjaman itu bunganya itu harus dibayar sebesar 2.312.500 dengan selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Dan juga di sini nih saya sendiri tidak bermaksud untuk ingkar janji atau one prestasi, yang dimana karena sebelumnya saya juga sudah meminjam atau kredit terhadap
PT Bank Rakyat Indonesia itu sendiri dengan nominal 20 juta. Nah, dalam hal ini nih kenapa saya tuh tidak bisa membayar angsuran tersebut karena banyak nota tagihan yang tidak cair disebabkan karena sebelumnya tuh ada kebakaran kios dan orangnya tuh kabur dan mati atau meninggal. Nah, dan juga ada juga banyak yang melakukan pembayaran menggunakan biliet giro yang tidak diisi oleh pemiliknya. Selain itu juga pada tahun 2016 anak saya kedua bolak-balik masuk rumah sakit karena kejang sampai yang terakhir tuh bulan Februari 2019 yang dimana kebetulan anak saya tuh kedua tidak punya KIS dan pemerintah dan pada akhirnya harus bikin BPJS yang dimana harus bayar setiap bulan. Selain itu juga pada tahun 2017 ibu saya tuh mengalami serangan stroke yang membuat beliau tuh tidak bisa berjalan lagi, yang tadinya bisa membantu kami sedikit-sedikit karena beliau sakit secara otomatis orang tua kami tuh tidak bisa membantu kami untuk membayar. Dan pada tanggal 21 Januari itu 2020 istri saya tuh operasi besar dan anak saya meninggal. Dan ditambah perekonomian kami yang saat ini belum stabil adanya pandemi COVID-19. Jadi mungkin jelasnya ya yang sebenarnya tuh gitu yang terjadi sehingga saya tuh tidak langsung menguras tenaga atau pikiran saya untuk membayar kepada pihak Pak Jaki. Tapi sebentar dulu Pak Mediator. Jadi walaupun memang Mas Andi punya alasan tersendiri, kami pun memiliki alasan tersendiri juga bahwa dalam sengketa ini itu memiliki dampak buruk terhadap PT Bank Rakyat Indonesia itu. Pertama, berdampak pada tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Selain itu, kami harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan kami dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp60.228.584.000. Itu, Mas. Sebelumnya saya juga turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak Andi. Iya, Pak. Semoga tenang di sana. Berarti Bapak selaku tergugat di sini tidak ada unsur kesengajaan. Enggak, Pak. Karena seperti yang tadi saya bilang sebelumnya tuh saya udah pernah meminjam kepada PT Banknya Pak Jaki itu sendiri senilai 20 juta dan udah dikembalikan. Sebelumnya juga kepada Bapak Jaki, sebelum melakukan gugatan, apakah sudah ada langkah-langkah untuk memberitahu bahwa Bapak Andi ini sudah terlewat tanggungannya atau gimana? Oh jelas sudah kalau itu. Jadi memang jadi sistem kami di PT Bank Rakyat Indonesia itu pasti selalu ditagih melalui via WA ataupun melalui via telepon. Bahkan kami pun memiliki beberapa anggota di mana orang itu ditugaskan untuk menagih daripada orang yang telah melewati daripada batas tenggat waktu perjanjian yang dibuat oleh kami, gitu. Akan tapi Pak, orang-orang yang Pak bilang itu nggak datang menghampiri saya, Pak. Itu gimana? Oke, sebelum merambat ke yang lain, saya akan tekankan dulu. Mungkin dari pihak penggugat bisa mengutarakan isi gugatannya atau beberapa poin-poin yang ingin Anda sampaikan ke Mas Andi atas gugatan Anda atas penyelesaian. Berarti kita memasuki tahapan tawaran, Ya, berarti. kita masuk ke tahap tawaran saja. Jadi kalau tawaran dari saya, pertama, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pihak Andi, Mas Andi, harus segera dikosongkan karena sesuai dengan yang tertera di dalam surat surat hutang, surat pengakuan hutang. Yang kedua, kami akan menambahkan batas waktu untuk pembayaran angsuran dengan syarat anggunan harus ditambah.
Dari Bapak Andi, atau merasa keberatan atau ada tawaran dari Mas Andi sendiri? Oh, jelas saya merasa keberatan sekali. Lalu? Jadi mungkin ini saya memohon kepada Bapak Jaki untuk memberikan tenggang waktu yang lebih lama, minimal 2 tahun lah, dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Tidak terlintas sedikit pun di hati saya untuk tidak membayar hutang Bapak. Namun karena usaha saya yang sudah gulung tikar dan musibah yang datang bertubi-tubi secara tidak langsung membawa saya itu di kondisi seperti ini, saya juga memohon sepenuh hati kepada Bapak Jaki untuk tidak melelang ataupun sekali-sekali menjual anggungan yang berupa tanah atau bangunan yang saya tempati, karena itu satu-satunya yang saya miliki saat ini. Karena sudah tidak ada sampai tempat tinggal lagi, saya sangat takut kalau hal ini sampai terjadi, karena ada juga kayak anak saya yang masih sangat dini untuk bisa mengerti keadaan ini. Saya juga merasa takut kalau ini bisa mengganggu mental dan psikis anak saya. Yang kedua kalinya, karena saya merasa takut dengan adanya masalah ini membuat kondisi ibu saya yang udah sakit seperti itu menjadi nambah parah dan drop separah-parahnya, amit-amit bisa meninggal, Pak. Jadi mohon kepada Pak Jaki untuk bisa menyelesaikan sengketa ini dengan secara kekeluargaan tanpa adanya pelelangan atau penyitaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jadi tawaran Bapak Jaki dan tawaran Bapak Andi, mungkin di sini ada dua berbenturan, antara Bapak yang kalau tidak bisa melunasi harus disita, dan Bapak Andi memang dia mengakui belum bisa melunasi secara langsung, tetapi dia menginginkan tenggat waktu diperpanjang dan jangan disita. Mungkin dari bapak-bapak semuanya masih tetap dengan tawarannya masing-masing. Kalau misalkan masih tetap dengan tawaran masing-masing, saya ajukan tawaran dari pihak mediasi. Atau mungkin ada tawaran dari pihak penggugat atau tergugat selain dari tawaran tadi. Kan tadi udah mendengarkan tawaran dari Mas Jaki, tawaran dari Mas Andi. Apabila tidak ada, nanti saya mengusahakan ada tawaran dari pihak mediasi. Mungkin kalau dari pihak saya, dari selaku penggugat, itu kami tetap berpegang teguh daripada tuntutan kami terkait tawaran penyelesaian sengketa ini yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Jadi Pak Andi? Saya masih berpegang teguh sama tawaran tadi sih, Mas. Oke. Berhubung dua belah pihak masih berpegang teguh, mungkin di sini saya selaku mediasi melakukan penawaran. Sebelumnya saya menyeritakan balik ya. Telah terjadi sebuah prestasi pada tanggal 21 Mei. 21 Mei itu berarti tanggal apa? Maksudnya tanggal pemerintahan hutangnya, kreditnya. Atau telatnya. Itu tanggal waktu pembuatan surat pengakuan hutang. Oke. Sebagaimana Mas Andi tidak melakukan kewajibannya sebagai mestinya sehingga terjadi sebuah wan prestasi. Dari pihak Mas Jaki sudah menagih sesuai SOP perusahaan, tapi dari Mas Andi tetap tidak melakukan kewajibannya sampai tahun 2022. Betul Mas Jaki? Yes, betul banget Mas. Lalu dari pihak Mas Andi mengakui perjanjian kredit tersebut, dan Mas Andi tadi juga tidak berniat melakukan prestasi. Juga ada beberapa alasan mengapa Mas Andi melakukan prestasi tersebut. Jadi dari saya selaku mediasi ada 6 poin. Jadi tadi saya ngertikan, jadi ada 6 poin untuk penyelesaian tawaran dari mediasi. Poin pertama, untuk memberikan ruang bagi pihak yang mengalami kendala waktu, kami mengusulkan perpanjangan waktu selama 2 tahun sebagai bentuk kompromi dengan tambahan waktu.
Diharapkan kedua belah pihak dapat memenuhi kesepakatan dengan lancar. Itu poin pertama. Mau langsung ke poin kedua atau ada tanggapan dulu dari poin pertama? Pas lah itu. Oke, lalu Setuju. lanjut ke poin kedua. Untuk mengganti rugi perusahaan Mas Jaki yaitu PT Bank Rakyat Indonesia yang membeku biaya pencadangan aktiva produk sebesar 60 juta rupiah, kurang lebihnya segitu Mas Jaki. Ya. Maka dari pihak Andi membayar setengah atau 50% dari kredit pihak Mas Andi untuk menutupi kerugian dari pihak Mas Jaki senilai 37.500 rupiah. Bagaimana? Jadi nanti dari kerugian yang perusahaan Bapak alami, setengahnya ditanggung dulu sama Mas Andi, lalu kemudian setengahnya dibayar lagi sesuai dengan cicilan. Oke, setuju. Mas Andi setuju? Gimana Mas? Tadi kan perusahaan Bapak Zaki ini mengalami kerugian gara-gara Mas Andi telat membayar hutang. Kerugiannya itu senilai 60 juta. 60 juta, tepatnya 60.228.584 rupiah. Betul. Betul. Nah, untuk mengatasi kerugian tersebut, Mas Andi membayar 50% kepada Mas Jaki supaya menutup kerugian perusahaan. Kalau membayar 50% berarti sekitar 37.500. Nanti sisanya disatukan dengan bunga cicilan. Bagaimana? Setuju? Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai dan melanjutkan kontrak bukanlah solusi yang optimal, kami mengusulkan pemutusan kontrak secara damai dengan pemberian ganti rugi yang telah disepakati tadi. Dengan langkah ini diharapkan ada pihak yang merasa tidak dirugikan dan tidak merasa dimenangkan. Poin keempat, untuk memastikan keadilan, kami mengusulkan agar kewajiban dibagi secara proporsional berdasarkan kemampuan dan peran masing-masing pihak. Pihak kedua atau Mas Andi melunasi kredit bunga sesuai perjanjian di awal, ditambah bunga 2 tahun ke depan. Bunga 2 tahun ke depan itu untuk membayar setengah 50% yang tadi saya bilangkan. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Lalu poin kelima, untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan lancar mencapai kesepakatan yang efektif, kami mengusulkan jadwal. Apabila nanti dalam kesepakatan ini tidak ada kesepakatan efektif, kami juga mengusulkan jadwal lagi ke depannya. Tapi kalau misalkan mediasi ini efektif, kita cukupkan sampai di sini. Baik. Mungkin itu dari poin-poin saya untuk tawaran mediasi dari beberapa poin tadi, atau adakah kayak seperti tambahan dari pihak penggugat dan pihak tergugat atau usulan? Boleh. Ya, cukup mungkin dari saya. Dari Cukup. berarti ini bisa kita selesaikan secara sah dan adil untuk melanjutkan kontrak. Ya. Oke. Kalau misalkan kita sudah sepakat dengan perjanjian tersebut, atas kesepakatan ini, kesepakatan perdamaian, jadi kan kita melanjutkan kontrak, berarti kita melakukan perdamaian. Bapak-bapak harus menambah klausul baru. Apakah gugatan ini dicabut dari pengadilan atau gugatan tetap ikut pengadilan, lalu pengadilan memutuskan dengan hasil mediasi ini, kemudian memutuskan bahwa gugatan tersebut menyepakati atau ada di taraf perdamaian, membuat akta perdamaian.
Mungkin lebih ke, kalau dari saya penggugat, lebih ke membuat akta perdamaian. Oke, dari atau ada yang pertanyaan dari Pak Andi? Akta perdamaian aja sih mas. Oke, boleh. Saya juga ngejelasin dulu Kak. Harusnya saya jelasin dulu. Kalau misalkan gugatan dicabut, terus salah satu pihak ada yang melakukan manifestasi lagi dan lagi, salah satu orang harus melakukan gugatan lagi ke pengadilan. Soalnya tidak ada hukum yang mengikat untuk langsung dieksekusi. Kalau misalkan putusan perdamaian dari pengadilan, gugatan ini terus lanjut ke pengadilan dan pengadilan mengeluarkan akta perdamaian, apabila nanti di tengah ada melakukan manifestasi salah satunya, Mas Jaki selaku penggugat bisa langsung mengeksekusi dari tawaran yang perjanjian sebelumnya, yaitu sebidang tanah dan tadi yang udah jelaskan. Baik. Bagaimana dari Mas Andi? Sepakat? Sepakat. Oke, dengan ini saya tegaskan bahwa gugatan dari Mas Jaki dan kepada Mas Andi mencapai perdamaian yang telah disepakati tanpa adanya intervensi, tanpa adanya keadilan yang cenderung sebelah. Di sini kita merasa sama-sama adil kan. Ya, Mas. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah puji Tuhan. Mungkin nanti saya langsung membuat akta perjanjian dan didaftarkan kepada pengadilan, dan terima kasih. Apabila kita sudah selesai dengan di sini, bisa kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Semoga perjanjian yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Semoga juga keluarga Mas Andi lebih baik ke depannya. Amin. Kita doakan sama-sama Amin. keluarganya yang sudah tertimpa musibah, juga perusahaan Mas Jaki, semoga nanti mendapatkan progres atau keuntungan yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Kita berjabat tangan dulu. Saya Irham bin Nur Yasin selaku mediasi akhiri undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.